Halo, kembali lagi di Gaptek.id, dan di video kali ini gue pingin membahas laptop gaming lagi nih. Dan kali ini dari HP yang awalnya gue kira setelah HP mengeluarkan seri Victusnya, itu gue kira dia nggak bakalan ngeluarin HP Pavilion Gaming lagi. Tapi ternyata si HP ini masih mempertahankan HP Pavilion Gamingnya. Mungkin biar marketnya itu lebih mengerucut kali ya, dan memang Pavilion Gaming juga udah cukup dikenal sebagai laptop gaming entry level. Jadi mungkin kalau Victus tuh bakalan ada di kelas tengahnya, sementara yang paling powerful dan yang paling premium itu ada di HP Omen-nya. Dan yang satu ini adalah HP Pavilion Gaming 15 dengan seri DK2002 TX. Tentu, meski ini salah satu varian baru, tapi secara tampilan, Pavilion Gaming belum punya banyak perubahan. Ada sih, tapi cuma di area detail-detailnya aja. Jadi tetap ya, Pavilion Gaming 15 di sini masih dengan gaya klasiknya yang dipadukan dengan warna hijau khas dari Pavilion Gaming. Detail yang berubah itu ada di bagian belakangnya, yang dimana kali ini terdapat lekukan garis tegas di dekat exhaustnya. Dan exhaust ini lubangnya dibuat melebar, nggak ngebikin grill gitu, jadi lebih direct ke heatsinknya juga, tapi agak rawan debu. Kalau kita bicara engsel, jujur nih ya, meski Pavilion Gaming ini masih pakai desain lamanya HP yang bertumpu di tengah gitu untuk engselnya, tapi ini engsel sebenarnya masih lebih kokoh daripada punya Victus yang gampang goyang layarnya. Jadi meski secara penampilan kelihatannya kayak laptop lama, gua cukup paham kenapa ini dipertahankan. Salah satunya mungkin karena desain seperti ini masih cukup solid. Dimensi laptop ini ada di angka 36 x 25,6 x 2,34 cm dengan berat 2,3 kg. Ini tentu nggak bisa dibilang paling tipis dan paling ringan, tapi cukup umum untuk sebuah laptop gaming. Keyboard yang didapat di sini adalah full size, menarik karena ukuran huruf dan numpadnya masih terlihat besar, tapi di area arrow key abis itu F1 sampai dengan F12-nya itu dia kecil-kecil ya ukurannya. Kalau touchpad, HP emang udah selalu ngasih touchpad yang lebar-lebar. Di sini pun begitu, dan ini tumben sih, di seri Pavilion Gaming touchpadnya nggak berasa kopong. Biasanya masih kerasa kurang berisi gitu. Lalu di bagian I/O ini terbilang lengkap ya, bahkan SD card reader pun ada di sini. USB Type-C tanda petirnya di sini cuma tanda super speed 10 Gbps. Udah dikonfirmasi kalau ini bukan Thunderbolt ya, tapi USB semua udah super speed kok, nggak ada USB 2.0 lagi. Kalau layarnya yang didapetin ini berukuran 15,6 inch, ini ukuran yang umum, resolusi Full HD 144Hz dengan panel IPS. Tapi akurasi warna emang masih tergolong rendah. At least udah dapat view angle yang wide karena kita ngejar spesifikasi di sini. Spesifikasi menurut gua cukup menarik, tapi memang bakalan ada pro kontranya mungkin dari kalian. Untuk CPU yang digunakan itu adalah Intel Core i5 11300H, GPU-nya GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, RAM 8GB DDR4 3200 MHz, NVMe SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 10 atau Windows 11 plus Office Home Student 2019. Kenapa gue bilang Windows 10 atau Windows 11? Itu dikarenakan memang untuk HP Pavilion Gaming 15 seri DK2002 TX ini, dia ada yang dijual untuk pre-install Windows 10 atau pre-install Windows 11. Kebetulan yang ada di gua ini, yang gua review itu udah pre-install Windows 11. Tapi buat kalian mungkin yang udah tertarik sama laptop ini dan udah berencana beli, kalau misalkan pre-installnya itu Windows 10 juga sebenarnya nggak masalah, karena kalian bisa upgrade ke Windows 11 gratis. Ya paling perbedaannya kalian perlu download lagi aja untuk Windows 11-nya. Kalau misalkan udah pre-install Windows 11, itu kalian nggak perlu download apa-apa lagi, ya paling ada update-update Windows kecil-kecilan aja lah. Mengenai spek sebenarnya ini plus minus ya. Plusnya opsi upgrade tersedia cukup lega. RAM jadi masih leluasa untuk upgrade. NVMe kalau mau diganti bisa, mau nambahin SSD SATA lagi juga bisa. Cuma minusnya emang ini RAM 8GB-nya single channel aja. Ya di Intel sih efeknya nggak terlalu besar untuk ini. Tapi kalau dual channel tentu akan dapetin potensi lebih baik. Gue komplain bagian ini juga sebenarnya agak kelewatan sih, karena laptop ini punya harga yang ya udahlah, nanti di akhir aja dicek harganya berapa. Di laptop ini juga ada utilitiesnya. Bawaannya itu adalah Omen Gaming Hub. Tapi ini juga bisa jadi kekurangannya sih, karena umumnya laptop gaming itu punya profile power, tapi di utilities ini dia cuma bisa monitoring aja. Tapi ya udahlah ya, sejatinya laptop gaming pun emang wajib colok power. Cuma karena nggak ada profile silent, untuk hemat baterai jadi cuma ngandelin power saving dari Windows aja.
Jadi ya performance-nya ini akan jalan mentok mulu, paling kalaupun di limit itu ya dia bakalan jalan mungkin sekitar 65 watt kalau misalkan pakai baterai. Kita ngomongin aja langsung performance-nya seperti apa lah ya. Kita akan mulai dulu dari Cinebench R15. Core i5 11300H emang CPU 4 core 8 thread aja, tapi by performance ini CPU 4 core luar biasa menurut gua. Umumnya CPU laptop 4 core itu di Cinebench ya paling 700-an lah dapatnya. Ini bisa 900 lebih, bahkan hampir 1000. Single core pun udah di atas 200. Cukup banget buat nopang RTX 3050-nya. Jadi masih lumayan juga laptop ini kalau misalkan kalian buat pakai render-render 3D atau project-project 3D. Apalagi di sini udah ada RTX juga. Kalau misalkan kalian menggunakan Blender, itu untuk playbacknya, untuk previewnya masih bisa dimanfaatkan untuk si RTX 3050-nya. Dan mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk renderingnya si RTX ini. Nah, kalau edit video gimana? Kalau playback jelas lancar lah ya di Adobe Premiere. Selevel GPU MX aja lancar buat 4K, apalagi RTX gitu kan. Plugin-plugin juga nggak masalah kalau misalkan kalian mau editingnya itu ditambahin plugin-plugin semacam Lumetri. Ekspornya tenang aja, aman. Project 4K ini juga udah bisa 1:1 durasi videonya. Dan ini bukan video mentah ya, ini project udah jadi. Udah cut to cut, udah masukin Lumetri juga. Nah, seberapa oke sih si RTX 3050-nya? Kita akan coba cek dulu lewat benchmark sintetik. Seperti biasa, kita akan mulai lewat 3D Mark. Berdasarkan skor dari 3D Mark Firestrike, seharusnya RTX 3050 ini sangat head to head dengan RTX 2060. Tapi VRAM-nya lebih kecil. Bahkan ini masih lebih oke dari 2060 Max-Q. Dengan VRAM segini, untuk handling resolusi 1440p emang akan mepet. Tapi nggak apa-apa, toh resolusi layar laptopnya juga ada di Full HD. Lalu bagaimana dengan kemampuan gamingnya? Kita akan coba cek aja. Gua udah ngecek lewat 3 game aja sih. Pertama itu adalah Death Stranding. Gua di sini pakai preset Very High. Ini lumayan banget karena RTX punya fitur DLSS. Jadi untuk game seperti ini, Death Stranding masih bisa ngejar di atas 60 FPS untuk setting Very High ya. Segini pakainya DLSS Quality. Jadi justru gambar kelihatan lebih tajam daripada DLSS Performance. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Gue menggunakan preset Favor Performance. Untuk Horizon Zero Dawn belum bisa kejar 60 jika mau pakai preset Ultimate. Di sini gue pakai Favor Performance, dapat rata-rata di 54. Jadi minimum FPS di sini gue rasa ada efek dari RAM-nya juga yang masih single channel. Lalu game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Gue menggunakan preset normal. Game pakai ray tracing gimana? Ya ini adalah game ray tracing dan bisa. Namanya juga RTX ya kan. Tapi karena kelas entry, wajar kalau ray tracing di sini masih sebatas medium aja. Segini pun udah oke karena bisa dapat rata-rata di 58. Kalau maksa mentokin settingan silahkan aja jika dirasa 30 fps itu cukup. Suhu CPU saat menjalankan game tertinggi ada di angka 85 derajat. Ini masih aman karena dari log ini rata-rata sering nyentuhnya itu di 80 aja. Sementara kalau GPU jauh lebih adem lagi. Ini rata-rata masih di bawah 80 terus. Jadi ya cukup oke lah coolingnya di sini. Dan gue juga cukup salut sama HP sih, meski ini laptop gaming kelas entry, NVMe-nya dapat yang gaspol remblong. 3 GB per second lebih untuk PCIe Gen 3, ya itu udah NVMe kelas atas sih. Di sini SSD yang gue dapat dari WD dengan seri SN730. Ini nggak selalu sama OEM-nya ya, tapi harusnya dapat tipikal SSD yang serupa. Oke, lalu bagaimana dengan harga dan juga kesimpulan untuk HP Pavilion Gaming 15 DK 2002 TX? Untuk harga resminya sendiri dari HP Indonesia itu saat perilisan adalah di angka Rp14.999.000. Tapi kalau misalkan kalian ngecek e-commerce sekarang, seharusnya itu harganya udah lebih turun sedikit. Karena setelah gua cek, itu banyak juga yang jual di angka Rp14.800.000, bahkan ada yang di bawahnya lagi. Pastiin aja itu garansi resmi yang mendapatkan masa garansi selama 2 tahun plus accidental damage protection-nya. Terus include dengan Windows 10 atau Windows 11 dengan Office Home Student 2019. Lalu, meski laptop ini hadir dengan RAM single channel, sebenarnya masih bisa kita akal-akalin semisal kita beli laptop ini online atau lewat e-commerce. Dengan cara seperti apa? Ya dengan cara memanfaatkan cashback yang ada. Dengan budget sekitar 14 jutaan, gua rasa belanja di e-commerce kayaknya bakalan bisa deh dapet cashback sekitar 300 sampai dengan 500 ribu ya. Kalau misalkan kita belanja senilai 14 jutaan itu. Nah, sisa cashbacknya itu kita bisa manfaatin buat beli RAM 8 GB lagi, biar RAM-nya langsung jadi 16 GB dual channel. Jadi tanpa perlu nambah budget, jadi sekitar mungkin 14,8 atau 14,9 juta, laptop ini udah ready dengan performa yang jauh lebih maksimal daripada yang kalian lihat tadi.
Yang udah nggak bisa diapa-apain dari laptop ini paling cuma absennya power utilities ya. Cuma buat kalian yang bisa kompromi soal ini bukan suatu masalah jika dirasa pakai laptop gaming itu ya buat gaspol remblong aja dengan colokan. Selebihnya ini adalah sebuah laptop gaming dengan package spesifikasi yang sangat oke di kelasnya. CPU bagus, GPU bagus, storage pun kelas atas. Oke, gua rasa segitu aja pembahasan gua untuk video kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.